Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang media berbasis mobile learning. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Elvira Damayanti, Sylvia Ruliza, Dinda Agustin Amalia Putri, Wahyu Halilullah, dan Iza Nurkumala. Yuk kita mulai, disimak baik-baik ya. Baik, yang pertama yaitu apa itu media pembelajaran. Jadi menurut Briggs tahun 1970 berpendapat bahwa media merupakan segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya Hernawan tahun 2013 halaman 9 mendefinisikan pembelajaran sebagai bentuk proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Media, jadi kesimpulan dari pendapat tersebut yaitu dapat disimpulkan media pembelajaran yaitu suatu alat atau bahan yang dapat menyajikan pesan atau informasi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik sehingga terjalin interaksi yang memungkinkan antara guru dan peserta didik. Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu era yang memandang teknologi informasi sebagai basis utama dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh perkembangan internet dan teknologi informasi yang masih sangat masif dan menjadi penggerak utama dalam segala aktivitas manusia. Era revolusi industri 4.0 juga mendistrupsi aktivitas manusia di berbagai sektor, baik ekonomi, pembangunan, seni, bahkan pendidikan. Sebagai sektor yang turut terdistrupsi dalam era revolusi 4.0, paradigma pendidikan turut mengalami perubahan. Pendidikan kini difokuskan untuk membangun kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan kolaborasi. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 juga mendorong terciptanya pembelajaran dengan model-model yang lebih menantang, tak terkecuali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut Suwandi tahun 2019 halaman 3, bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran yang paling ditakuti. Hal tersebut dikarenakan sebab mata pelajaran bahasa Indonesia menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan teknis, kreativitas, dan pemecahan masalah yang inovatif. Selain itu, Minggu tahun 2020 halaman 4 juga menyatakan bahwa aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia harus disusun secara sistematis, kontekstual, merangsang interaksi peserta didik, menawarkan kesempatan untuk menggunakan bahasa secara terintegrasi, menggunakan bahasa yang autentik, mengakomodasi keinginan dan kebutuhan peserta didik akan pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang hendak dicapai, sumber pengetahuan bahasa, dan merangsang ide yang relevan untuk mendukung ketercapaian hasil belajar bahasa yang maksimal bagi peserta didik. Berdasarkan pada hal yang telah dipaparkan, tentu saja hal tersebut menjadi tugas besar bagi seorang guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini, seorang guru tidak hanya dihadapkan dengan tuntutan pembelajaran, tetapi dihadapkan pula dengan karakteristik peserta didik yang berbeda. Peserta didik saat ini umumnya merupakan generasi digital. Peserta didik juga datang dari latar belakang dan pengalaman yang sangat berbeda dari peserta didik di era sebelumnya. Dengan begitu, seorang guru tentu saja dituntut untuk menyiapkan media pembelajaran dengan nuansa baru yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran serta peserta didik di era revolusi 4.0. Sebagaimana diketahui bersama, media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Media berbasis mobile learning. Menurut Tamimuddin 2010 dalam Musyahrah DKK 2017, istilah mobile learning dapat diartikan sebagai penggunaan perangkat teknologi genggam dan bergerak seperti handphone, PDA, tablet, dan laptop yang kemudian digunakan dalam pembelajaran.
Wincard 2000 dalam Musyawarah DKK 2017 berpendapat bahwa mobile learning adalah suatu alat yang dapat digunakan sebagai sumber untuk mengakses informasi yang dapat dilakukan di mana saja, memiliki kemampuan yang kuat dalam mengakses, kaya akan interaksi, memberikan dukungan penuh dalam mencapai pembelajaran yang efektif, dan tampilan awal yang berbasis asesmen. Dari beberapa pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mobile learning adalah penggunaan suatu perangkat bergerak yang digunakan oleh masyarakat secara umum dan siswa secara khusus untuk mencari atau mengakses informasi-informasi atau pengetahuan tanpa harus berada pada suatu tempat tertentu dan dibatasi oleh waktu tertentu. Manfaat penggunaan mobile learning. Menurut Miftah 2010 dalam Musyawarah DKK 2017, 3 fungsi utama penggunaan mobile learning yaitu yang pertama, suplemen atau tambahan. Maksudnya, mobile learning sebagai suplemen yaitu terdapat kebebasan bagi siswa untuk memilih dan memanfaatkan mobile dalam mengakses materi-materi pembelajaran ataupun dalam penggunaannya sebagai media pembelajaran. Yang kedua, komplemen atau pelengkap. Maksudnya, mobile learning dapat dikatakan sebagai pelengkap karena dapat digunakan sebagai alat evaluasi, pemberian pengayaan, penguatan, dan dapat digunakan untuk mengulang kembali pembelajaran yang telah dilakukan meski tanpa bantuan dan pendampingan dari guru. Yang ketiga, substitution atau pengganti. Mobile learning sebagai pengganti memiliki pengertian bahwa siswa dapat diberikan kebebasan dalam memilih model pembelajaran yang ia inginkan. Apakah model pembelajaran yang diinginkan siswa adalah belajar dengan cara menggunakan model pembelajaran konvensional, perpaduan model yaitu dengan cara penggabungan antara model pembelajaran konvensional dengan teknologi, atau sepenuhnya menggunakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Fungsi dari penggunaan mobile learning dalam pembelajaran juga dipaparkan oleh Barker A. 2005 dalam Matlubah Heliyatul DKK 2016, yaitu yang pertama, portabilitas. Mobile dikatakan memiliki fungsi portabilitas karena memungkinkan siswa dapat melakukan pembelajaran mandiri kapan saja dan di mana saja dengan cara memperoleh informasi-informasi atau mengambil kursus melalui ponsel mereka baik berupa kursus yang berbayar maupun berupa kursus yang gratis. Yang kedua, kolaborasi. Siswa dapat belajar bersama atau berkolaborasi dengan siapa saja dengan memanfaatkan jaringan sosial seperti WhatsApp yang dapat memungkinkan siswa dalam membentuk kelompok-kelompok yang dapat mereka gunakan sebagai tempat untuk berdiskusi atau saling bertukar informasi yang dapat menambah dan menunjang pengetahuan mereka. Yang ketiga yaitu motivasi. Penggunaan mobile dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam mengikuti mata pelajaran yang sedang dipelajarinya karena siswa dapat terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran. Kelebihan mobile learning. Menurut Mianggah dan Amin Nezarat 2013 dalam Matlubat Heliyatul DKK 2016, kelebihan mobile learning yang pertama yaitu belajar melalui telepon seluler menguntungkan pelajar untuk dapat belajar di setiap kesempatan yang mereka miliki, seperti di bus atau di saat waktu mereka kosong. Yang kedua, dua karakteristik utama pada perangkat mobile adalah portabilitas dan konektivitas. Untuk konektivitas, sistem mobile didesain untuk memiliki kapasitas atau kemampuan agar dapat terkoneksi dan berkomunikasi dengan website pembelajaran. Portabilitas dari perangkat mobile ini memungkinkan pelajar untuk memindahkan dan membawa materi dengan mudah. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan perangkat wireless lain seperti laptop,
telepon genggam atau handphone relatif lebih mudah dan bisa digunakan untuk fungsi internet browser seperti yang sedia pada kebanyakan alat. Dengan perangkat murah ini juga dapat diakses sampai ke daerah pelosok dan mempunyai kemampuan email atau SMS sehingga memungkinkan untuk memindahkan informasi ke atau dari telepon seluler antara instruktur dengan pelajar tanpa adanya kesulitan. Kekurangan mobile learning. Di antara kelebihan-kelebihan tersebut, mobile learning juga memiliki kekurangan. Yang pertama, layarnya kecil sehingga pengguna kesulitan untuk membaca teks. Yang kedua, penyimpanan data dan multimedia terbatas. Yang ketiga, perangkat mobile tidak dirancang untuk tujuan pendidikan sehingga akan menyulitkan pelajar dalam menggunakan perangkat mobile untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan mobile learning dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran, media, dan sumber belajar, serta dapat diterapkan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Mobile learning dapat menjadi alternatif media pembelajaran bahasa Indonesia di era 4.0 karena mobile learning berpotensi untuk menjadikan pembelajaran terjadi secara spontan di mana saja, kapan saja, serta dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Yang terakhir adalah contoh pembuatan media pembelajaran berbasis mobile learning. Sebagaimana diketahui bersama, perkembangan teknologi mengubah hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Dahulu segala sesuatu dilakukan secara konvensional, tetapi kini berubah secara digital, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Pembelajaran konvensional sudah sedikit sekali ditemukan, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewajibkan hampir seluruh sekolah melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran yang demikian, kebutuhan perangkat pembelajarannya pun turut berubah. Media pembelajaran misalnya, guru kini benar-benar dituntut untuk menyajikan media pembelajaran yang efektif. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan ponsel pintar atau Android. Android memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sesuai dengan karakter peserta didik saat ini. Pembelajaran dapat dilangsungkan dengan memanfaatkan website atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Akan tetapi, dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimanakah cara membuat mobile learning secara mandiri. Berikut ini tahapannya. Yang pertama adalah desain produk mobile learning. Menurut Darmawan, dalam Arifin 2018 halaman 4, tahapan yang harus dilalui untuk menciptakan mobile learning adalah sebagai berikut. 1. Menyusun flowchart. Flowchart adalah penggambaran alur-alur program secara menyeluruh. Flowchart akan membantu untuk mengetahui bagaimana alur penyajian materi dari bahan ajar yang akan dikembangkan. 2. Penulisan storyboard. Storyboard adalah hasil perkembangan dari flowchart. Storyboard merupakan penjelasan lebih lengkap dari setiap alur program. Berbeda dengan flowchart yang hanya berupa garis besar. Dalam merancang storyboard, guru bisa memilih model yang diinginkan, tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Model-model tersebut dapat berupa model drill and practice, simulasi, tutorial, dan permainan. Yang ketiga adalah pengumpulan bahan grafis dan animasi. Grafis dan animasi merupakan salah satu item terpenting dalam mobile learning, sebab dua hal tersebut akan memberikan daya tarik yang lebih bagi peserta didik. Grafis dan animasi dapat dibuat oleh guru selaku pemrogram dengan memanfaatkan aplikasi tambahan lainnya, seperti CorelDRAW, Adobe Flash, dan lainnya. Akan tetapi, melihat kerumitan yang mungkin akan dirasakan guru, pemberian animasi dalam mobile learning yang akan dibuat boleh dihilangkan. Yang keempat, pemrograman. Pemrograman merupakan tahap paling penting dalam proses desain ini. Pemrograman dilakukan guru untuk mengombinasikan semua item terkait menjadi sebuah bahan ajar berbasis mobile learning. Untuk pemrograman ini, guru dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti WebEx, Adobe Air, Meetup Inventor, dan sejenisnya. Yang kelima, finishing.
Pada tahap ini, guru melakukan publikasi produk dalam format yang mendukung untuk dijalankan pada perangkat Android dalam bentuk aplikasi. Yang keenam, uji coba. Uji coba dilakukan untuk mengetahui kualitas mobile learning yang telah dibuat. Pelaksanaan uji coba ini dapat dilakukan dalam skala besar dan kecil. Tahap uji coba ini dilakukan dengan meminta pengguna untuk memberikan saran dan evaluasi kelayakan mobile learning yang dihasilkan guru. Guru juga bisa meminta evaluasi dari ahli TI atau minimal dari sesama guru yang memiliki kemampuan TI yang baik. Ketujuh, revisi produk akhir. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan dan evaluasi yang diterima, guru melakukan penyempurnaan mobile learning yang telah dibuatnya. Setelah melakukan revisi, produk mobile learning baru bisa digunakan dalam pembelajaran. Jika melihat penjelasan di atas, maka akan timbul kesan rumit dalam membuat mobile learning. Terlebih lagi bagi guru yang notabene memiliki banyak kesibukan dalam mempersiapkan suatu pembelajaran. Dengan begitu, beberapa vendor pengembang perangkat lunak ini kini menawarkan banyak kemudahan yang bisa membantu guru, salah satunya untuk mengembangkan sendiri aplikasi tanpa harus memahami bahasa coding yang rumit. Salah satu penyedia pembuatan aplikasi mobile learning adalah AppyPie. Berikut ini akan disajikan contoh pembuatan mobile learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan AppyPie. Langkah-langkahnya adalah 1. Masuk pada situs www.appypie.com. Kedua, klik panel Get Started. Ketiga, tuliskan judul materi pada bagian Enter App Name, misalnya Bahasa Indonesia kelas 7. Apabila pada tampilan Android sebelah kanan muncul tulisan Bahasa Indonesia kelas 7, itu artinya pemberian judul aplikasi sukses. Keempat, tentukan kategori aplikasi. Dalam hal ini, pilih kategori Education. Kelima, pada bagian pojok kanan, terdapat pilihan platform sistem operasi untuk menjalankan aplikasi. Pilih Android atau iOS sesuai dengan jenis ponsel yang digunakan. Keenam, pilih desain layout. Ketujuh, pada menu fitur, guru dapat memilih fitur-fitur mana saja yang dibutuhkan. Jika memang ada fitur yang tidak perlu, bisa dihilangkan. 8. Ubah tampilan layar dengan sesuai keinginan pada bagian Design Customization. Kemudian, klik Save and Continue. 9. Masuk ke menu Edit Page. Guru dapat memasukkan seluruh materi pembelajaran baik berupa link video maupun artikel. 10. Lakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat. 11. Pilih cara untuk mempublikasi aplikasi. Disarankan untuk memilih platform yang tidak berbayar. 12. Tunggu proses publikasi selesai. Lamanya proses publikasi ini bergantung pada kapasitas aplikasi yang dibuat. 13. Publikasi yang sukses ditandai dengan munculnya nama aplikasi yang dibuat. 14. Mengunduh aplikasi yang dibuat melalui surel. Dan yang terakhir, setelah terunduh, aplikasi mobile learning bahasa Indonesia kelas 7 siap digunakan. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian materi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.